Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Mitra Terbaik Komisi 10, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mukti. Sengaja saya pakai baju hijau loh, kok beliau tidak menggunakan baju hijau malam ini. Aduh, ini penghormatan Pak Menteri. Dan tentunya para wakil menteri, Prof. Atip, dan juga Bapak Dr. Fajar Riza, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN Bappenas, Pak Amih Al-Humami ini sudah menjadi keluarga besar Mendikdasmen juga Bapak Ibu sekalian. Jadi kehadiran beliau sangat berharga. Bapak Ibu Eselon 1 Kemendikdasmen Republik Indonesia, saya mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, staf khusus, staf ahli, para kepala pusat semua yang hadir dan tentu saja seluruh kepala dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten kota yang hebat, luar biasa. Saya tadi sampaikan kepada Pak Menteri, terus terang ini ada beberapa dinas-dinas dari kementerian lain yang merasa sangat iri. Mengapa Kemendikdasmen ini kok sering sekali melibatkan dinas-dinasnya di dalam pembuatan kebijakan strategis. Itu mungkin salah satu bentuk partisipasi yang bermakna tadi. Dan para hadirin undangan yang berbahagia termasuk para pimpinan organisasi masyarakat, lembaga, saya lihat dari pendidikan non formal, informal dan pendidikan khusus lainnya juga hadir. Saya sebagai Komisi 10 merasa sangat terhormat bisa ikut menyertai Bapak Ibu sekalian pada acara konsolidasi nasional pendidikan dasar dan menengah tahun 2025 ini. Karena membangun sinergi antar pemangku kepentingan pendidikan dalam upaya mencapai target-target pembangunan, khususnya di bidang pendidikan dasar menengah, sangat penting menyatukan visi dan strategis serta langkah antar pemangku kepentingan menurut pendapat saya adalah sesuatu yang wajib hukumnya. Jalan-jalan ke Jawa Barat, jangan pulang cepat-cepat. Jika konsolidasi semakin kuat, pendidikan pasti maju melesat. Percayalah, dan itu juga prinsip saya Pak Menteri. Saya yakini dan salah satu kebetulan penelitian saya juga dulu disertasi terkait dengan partisipasi dari kelompok-kelompok masyarakat di dalam pembuatan kebijakan publik. Dan ternyata saya melihat sendiri bahwa hal itu sangat mungkin terjadi seperti apa yang sudah dipraktekkan oleh Bapak Menteri kita dan jajaran pada malam hari ini. Tapi harus bermakna dan memang saya sangat yakini karena partisipasi semesta wujudkan pendidikan bermutu untuk semua, pastinya bukan sekedar slogan yang luas. Gitu ya, saya merasa bahwa keterlibatan seluruh elemen masyarakat secara aktif dan menyeluruh untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi semua orang tentunya membutuhkan kerjasama yang erat. Nah itulah yang kami juga terdorong untuk melakukan hal yang sama. Beliau menginspirasi kami di Komisi 10. Karena kami di DPR RI juga sesungguhnya dituntut untuk bisa bergotong royong, untuk bisa memastikan setiap anak mendapatkan haknya atas pendidikan. Sesuai dengan fungsi kami. Karena di DPR RI juga Bapak Ibu, kita itu disekat-sekat, dipecah-pecah dalam komisi-komisi. Dari komisi 1 bahkan sampai dengan komisi 13. Nah, sementara bicara soal pendidikan,
sesungguhnya bukan hanya tugas Komisi 10. Begitu ya Pak Amih ya. Makanya saya senang sekali kalau mengundang Pak Amih, mengundang juga teman-teman yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan. Di parlemen, Bapak Ibu tentunya juga sudah memahami salah satu fungsi terpenting kami adalah fungsi anggaran, selain juga fungsi pengawasan dan legislasi. Izinkan Pak Menteri saya sekaligus dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini menceritakan sedikit saja bahwa di dalam tugas pengawasan kami dari 14 panja pengawasan yang sedang kami lakukan, ada 9 panja diantaranya terkait dengan pendidikan. Saat ini pun ada panja pendidikan yang terkait dengan daerah 3T dan kelompok-kelompok marginal, serta mengevaluasi panja pendidikan, kami mengevaluasi pendidikan tinggi kedinasan dan juga pendidikan kementerian lainnya. Dalam fungsi anggaran kami juga mengawal penuh agar anggaran itu tidak keluar jauh dari fungsi utamanya dan semoga semuanya tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu langsung terjun ke masyarakat, tetap dalam kerangka memajukan pendidikan. Dan Bapak Ibu, karena kita tahu kita memiliki mandatory spending 20% dalam APBN dan APBD, tetapi mungkin belum semuanya betul-betul dipenuhi untuk kepentingan pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan terakhir, dalam fungsi legislasi, kami sedang mengoreksi atau merevisi Undang-Undang 20 2003 tentang Sisdiknas yang selama 22 tahun pemberlakuan Undang-Undang Sisdiknas ini tentu Bapak Ibu sebagai pelaku utama di daerah juga merasakan masih banyak hal yang perlu kita benahi bersama. Jadi ternyata tentu saja pengaturan di pusat mempengaruhi juga efektivitas kerja Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah undang-undang ini juga akan sekaligus mengevaluasi undang-undang terkait seperti undang-undang tentang pendidikan tinggi, undang-undang tentang guru dan dosen, maupun undang-undang lain seperti undang-undang pemerintah daerah. Supaya mudah-mudahan dengan bantuan dari Prof. Atip, ahli hukum kita, metode kodifikasi diusulkan sebagai metode untuk bisa menyusun kembali seluruh peraturan terkait dengan satu dokumen hukum yang lebih sistematis dan terstruktur. Jadi tidak perlu buru-buru dan memang ini bukan hal yang mudah, tapi Prof. Atip mengatakan juga bukan sesuatu yang mustahil. Makanya kita semangat dan mohon masukan Bapak Ibu sekalian terhadap pengaturan ini supaya tetap konsisten dan pengaturan nanti akan tetap berorientasi kepada kepentingan pendidikan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tentunya mengerjakan pekerjaan rumah bersama ini tetap dengan semangat gotong royong dan pendidikan kita tahu bukan hanya soal hari ini, tapi soal masa depan bangsa. Demikian apa yang bisa saya sampaikan sebagai mitra yang bangga dengan apa yang sudah dicapai. Tadi Ibu Sekjen mengatakan sudah ada 8 perhelatan besar. Tapi saya tahu masih ada ratusan perhelatan lain yang sangat Bapak Ibu rasakan di daerah masing-masing. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan bisa bersama-sama terus berkolaborasi demi kepentingan dan mensukseskan pembangunan pendidikan kita di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.